A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya bisa bermuwajahah, meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kita semuanya bisa bersama-sama mendengarkan kajian-kajian serta bisa bersama-sama melakukan satu kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat dan insya Allah penuh dengan keberkahan ini, dan tentunya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Direktur PT Bapak Ganis, ya, beliau adalah salah satu kerabat juga, teman juga, ya, satu organisasi juga, ya, di Gerio Mapan. Ternyata alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang yang hebat. Langsung saja menyingkat waktu. Jadi di sini Abuya akan membacakan salah satu ayat Allah yang terdapat dalam surat Al-Furqan, ya, yaitu terdapat dalam surah yang ke-25 insyaallah, ayat yang ke-74, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Di dalam ayat ini ada salah satu hal yang sangat menarik yang menjadi salah satu impian bagi seluruh manusia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di sini mencantumkan dalam Al-Qur'an ada 4 kriteria. Yang pertama, anak itu bisa diartikan sebagai perhiasan. Yang kedua adalah anak bisa menjadi sebuah qurrata a'yun. Yang ketiga, anak bisa dijadikan sebagai aduun, musuh. Bahkan yang keempat, anak juga menjadi sebuah fitnah. Maka di sini yang perlu kami sampaikan, saya sebagai orang tua dari Ananda Akila, tentunya kita semuanya yang hadir di sini mengharapkan dari 4 nama yang tercantum dalam Al-Quran, tentunya kita muafik, kita sepakat, kita ingin memiliki anak yang qurrata a'yun. Maka disinilah para jemaah sekalian, saudara-saudaraku sekalian, bagaimana cara kita untuk menjadikan anak-anak kita yang menjadi qurrata a'yun? Salah satunya adalah kita sebagai orang tua lebih mengenalkan kepada mereka, yaitu dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena ketika kita arahkan anak kita dengan Al-Quran, pasti Allah akan mudahkan kita sebagai orang tua bisa membimbing, mengarahkan anak kita lebih mudah dibandingkan mereka yang tidak dekat dengan Al-Quran. Maka kesempatan pagi ini izinkan Abuya ingin berbagi tips, ya, memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat semua, kepada saudara-saudara semua. Besar harapan kita sebagai orang tua memiliki anak yang qurrata a'yun, terlebih memiliki anak yang penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran tidak hanya sekedar hafal Al-Qurannya, tetapi memiliki akhlak Al-Quran. Ini yang satu harapan kita sebagai orang tua. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita? Mungkin kalau kita melihat dari kisah-kisah Khatamul Anbiya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, ataupun nabi-nabi yang lain, ya, banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil bagaimana cara mendidik anak-anak kita sesuai dengan Al-Quran. Nah, di sini Abuya sedikit sharing, memberikan motivasi dengan waktu yang sangat singkat. Ada 4 kunci utama, ya,
Jadi yang bisa berbawa jahaz sekarang bisa dicatat, bisa diingat-ingat, dan bisa diterapkan di keluarga. Ada 4 kunci utama yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita untuk mendidik anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, ya, menjadi anak-anak yang membanggakan hati, menjadi penyejuk hati, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita menjadi qurrata a'yun atau menjadi penghafal Al-Quran, tentunya yang paling utama adalah bagaimana niat kita orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita. Ini yang paling utama. Karena antara suami dan istri, keharmonisan rumah tangga antara bapak dan ibunya, antara ummah dan abinya, itu adalah menjadi kunci yang paling utama. Sangat sulit kita, keluarga kita, ketika kita mendidik anak-anak kita menjadi ahlul Quran, manakala kita dalam keluarga sering terjadi pertikaian, sering terjadi kesalahpahaman, sering terjadi kegaduhan. Karena tentunya di balik anak yang hebat, anak yang luar biasa, di situ pasti ada keluarga, ada orang tua yang luar biasa. Ini yang pertama, ikhwani fillah. Jadi bagaimana cara kita sebagai orang tua itu betul-betul antara suami dan istri betul-betul diperbaiki dalam hal komunikasi, ya, berkomunikasi. Karena ini yang akan memudahkan dan akan menjadi figur bagi anak kita, menjadi anak-anak kita yang insya Allah qurrata a'yun dan penghafal Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita menjadi ahlul Quran, menjadi anak-anak yang qurrata a'yun? Maka yang poin nomor 2 yang penting juga adalah bagaimana kita mengetahui karakter, kepribadian anak-anak kita. Banyak di luar sana kemauan abuyanya, kemauan abinya, kemauan umahnya, kemauan uminya, ibunya, pingin anaknya seperti A, B, C, D, E. Ini banyak sekali kejadian seperti itu. Padahal dengan kita memaksakan anak-anak kita seperti yang akan kita inginkan, belum tentu menjadi satu jaminan anak itu akan bisa merealisasikan atau akan bisa menjadi anak yang kita harapkan. Terus bagaimana? Jadi caranya adalah kita sebagai orang tua harus selalu ada untuk mereka. Kapan orang tua menjadi teman anak kita? Kapan orang tua menjadi orang tua? Bahkan kapan orang tua menjadi guru? Jadi peran orang tua yang nomor 2 adalah bagaimana kita orang tua memposisikan diri kita sebagai apa yang sudah kita sepakati bersama dengan anak-anak kita. Jadi ada kalanya kita bermain, ada kalanya kita belajar mengajar, ada kalanya kita menerima nasihat anak kita, sehingga kita tahu dari situ karakter masing-masing anak-anak kita. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang saat ini hadir bersama dengan kegiatan pagi ini, tentunya ini poin yang sangat penting. Karena komunikasi yang pertama orang tua, ya, kemudian dilanjutkan orang tua selalu hadir, selalu ada, kesibukan apapun yang kita miliki harus selalu ada untuk anak-anak kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita untuk membentuk anak menjadi qurrata a'yun atau penghafal Al-Quran? Maka poin yang ketiga ini, maka kita orang tua dari kecil atau dari janin sudah mulai kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sampai ananda atau anak-anak kita keluar dari janin, sudah kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Di usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus kita dengarkan. Sehari-hari, terutama adalah ketika hendak tidur. Jangan sampai ketika kita hendak tidur hanya diceritain dongeng saja. Nah, ini banyak kejadian atau masyarakat kita sekarang ini karena
supaya anaknya itu tidurnya itu nyaman, sehingga terkadang orang tua banyak berdongeng. Apalagi dongengnya ini dongeng yang tidak bermanfaat. Ini banyak sekali. Nah, bagi Abuya, terutama yang kita terapkan dalam keluarga kita, tentunya poin yang kedua, yang ketiga ini, bagaimana kita orang tua selalu mendekatkan anak-anak kita, baik itu dengan murattal, mendengarkan murattal ayat-ayat Al-Quran, dengan metode talaki atau mendengarkan, atau dengan membaca. Karena dengan kebiasaan-kebiasaan itulah yang nantinya akan bisa menyebabkan anak-anak kita menjadi kuat hafalannya. Jadi itu 3 tips yang bisa Abuya berikan. Jadi yang pertama adalah bagaimana orang tuanya berkomunikasi secara baik, artinya tidak pernah terjadi kegaduhan, tidak pernah terjadi pertikaian, tidak pernah terjadi kesalahpahaman, terlebih ketika di depan anak-anak kita. Yang kedua yang tadi, yaitu bagaimana kita mengetahui karakter anak-anak kita. Yang di situ kita selalu hadir, selalu ada buat mereka. Kemudian yang ketiga tadi yang Abuya sampaikan adalah bagaimana untuk poin yang ketiga adalah bagaimana kita selalu orang tua mendengarkan ayat-ayat Allah, kalamullah di sekitar mereka. Kemudian yang keempat, nah ini yang paling penting adalah kita orang tua harus selalu mengarahkan dengan lingkungan yang terbaik untuk anak-anak kita. Di zaman saat ini, kalau kita tidak mengendalikan lingkungan, maka anak-anak kita akan mudah terbawa arus, akan mudah terbawa dengan perilaku-perilaku manusia yang saat ini luar biasa. Apalagi sekarang ini ada yang namanya gadget. Ya, ini adalah penyakit utama bagi anak-anak penghafal Al-Quran, manakala orang tua tidak bisa mengarahkan mereka. Karena gadget ini, kalau kita gunakan sebaik mungkin, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau kita tidak bisa mengarahkan, loss, maka tidak menutup kemungkinan anak-anak kita akan jauh dari Al-Quran. Jadi poin yang keempat ini tentunya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, lingkungan atau keseharian kita sangat menentukan. Terus bagaimana cara tips Abuya kepada Ananda Akilah? Ya, tips Abuya kepada Ananda Akilah adalah kita selalu berusaha untuk berkomunikasi sama Ananda. Bahkan kita membuat jadwal. Ya, jadi kita membuat program atau membuat jadwal yang disepakati oleh Abuya, tapi dibuat oleh Ananda. Jadi itu ya. Jadi ini salah satu strategi kita. Jadi strategi Abuya dalam mendidik anak-anak Abuya, baik itu yang pertama adik Akila maupun adiknya Alzami maupun Migela, itu semuanya biidznillah qadarullah, diberikan Allah kemudahan untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, alhamdulillah semuanya kita arahkan dengan baik, dengan cara yang baik. Jadi semuanya itu kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Salah satunya adalah komunikasi antara orang tua dan anak-anak kita. Salah satunya membuat jadwal sendiri. Jadi anak-anak membuat sendiri, kemudian disepakati oleh kedua orang tuanya. Jadi disitulah ada rasa tanggung jawab yang muncul di anak-anaknya. Mudah-mudahan sedikit nasihat atau motivasi ini bisa bermanfaat, khususnya buat Abuya ya, yang mungkin masih fakir ilmu, masih sangat kurang ilmu, dan tapi mudah-mudahan sedikit sharing ini bisa bermanfaat kepada ayah bunda yang saat ini bersama-sama dengan Abuya maupun yang bersama di Instagram Akila ya. Jadi kita semuanya bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Sebenarnya masih banyak Ustaz Aris ya, sangat banyak sebenarnya, tapi karena waktunya sangat pendek, insya Allah next time kita bisa membuat kegiatan lagi yang lebih maksimal, dan tentunya tidak ada kata lain kecuali thalabul ilm, terus berusaha untuk mencari ilmu. Mungkin itu yang bisa Abuya sampaikan. Mohon maaf dalam kesempatan ini terlalu panjang, dan dari saya cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang lebih dalam penyampaian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.